Oke, morning guys. Ya, kembali lagi ke channel Mutiara. Ya, kenalkan saya Yudi. Oke, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe guys. Ya. So, hari ini saya ingin berbagi tips buat pemula ya di bidang marketing atau sales ya, apalagi buat yang baru lulus tuh ya, dan melamar ke sebuah perusahaan di bidang sebuah marketing ya atau sebuah sales. Nah, saya ingin berbagi, siapa tahu tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, yang bisa digunakan pada saat di lapangan seperti itu. Ya, tipsnya apa? Tipsnya itu saya namakan adalah 5 cara untuk presentasi atau 5 cara untuk menarik perhatian customer agar customer bisa beli produk yang kita promosikan seperti itu ya. Atau bisa dibilang 5 langkah pitching ya. Kalau di perusahaan saya itu namanya 5 langkah pitching. Oke. So, apa poin-poinnya? Poin-poinnya itu yang pertama ya, ada namanya perkenalan ya. Di dalam perkenalan itu ada poinnya, itu Anda tidak akan pernah mendapatkan kesan kedua kalau kesan pertama Anda tidak berkesan seperti itu. So, gimana supaya perkenalan pertama kita bisa berkesan? Itu ada namanya konsep menggunakan seks ya. Jangan tanda kutip seks dan tanda kutip ya, tapi seks di sini itu senyum, eye contact, dan excited atau senyum, kontak mata, dan bersemangat. Oke ya. Jadi di dalam perkenalan itu ada namanya yang tadi seks ya, kita bahas satu persatu. Senyum. Oke. Kenapa harus tersenyum? Nah, ya. Senyum itu ibadah. Yang pertama, ya. Senyum itu ibadah. Dimanapun di dalam agama apapun, semuanya senyum adalah ibadah. Apalagi buat muslim, ya. Senyum ibadah. Jadi harus banyak tersenyum, ya. Jadi ketika kita banyak tersenyum, jadi kita banyak ibadah. Oke ya. Dan senyum itu menular. Kalau saya senyum, pasti kamu pun ikut tersenyum ya. Kita tersenyum, customer pun akan tersenyum ya. Jadi senyum itu bukan pada saat kita dekat customer baru kita tersenyum. Senyum itu dari kejauhan, lihat customer kita udah tersenyum. Nah, ini adalah calon pembeli kita. Seperti itu ya. Selalu berpikir positif ya. Jadi senyum ya. Nah, yang kedua, kontak mata. Nah, ini penting banget kontak mata itu ya, supaya apa? Kita percaya diri memperkenalkan produk yang kita promosikan kepada customer ya. Ya, jadi ketika kita percaya diri, sehingga customer pun akan percaya sama kita ya, sebagai seorang promosi ya. Customer nggak merasa ditipu. Oke. Jadi lihat matanya. Nah, dan tolong ya, jangan lihat ke yang lain ya. Jangan ngerunduk kepada customer ya. Customer nggak senang, apalagi melihat hal-hal yang tanda kutip ya. Apalagi tuh kalau seorang salesman ya, seorang cowok, ada calon pembeli seorang cewek, hati-hati, jangan lihat ke yang lain. Oke, lihat ke matanya ya. Kalau takut lihat matanya, lihat di keningnya seperti itu. Sekali lagi, jangan lihat yang aneh-aneh. Kalau ya lihat yang aneh-aneh, saya nggak tanggung jawab. Oke, kamu yang tanggung jawab kalau terjadi sesuatu sama customer. Oke, jadi lihat customer itu matanya, sehingga memberikan customer itu percaya sama kita, bahwa kita itu bukan untuk menipu customer, tapi memberikan pelayanan yang terbaik buat customer. Seperti itu. Karena kita percaya diri, customer pun akan
percaya sama kita. Just ya. Dan X-nya itu adalah semangat, excited atau bersemangat. Nah, kita harus bersemangat ya. Memperkenalkan sebuah produk kepada customer, kita harus semangat. Sehingga customer akan ikut semangat. Untuk apa? Untuk membeli produk yang kita promosikan. Sehingga kita harus semangat ya. Kalau kita semangat, customer akan semangat. Semangat 2 kali lipat untuk memborong produk yang akan kita promosikan. Jadi kita harus bersemangat ya. Keluarkan energi positif teman-teman pada saat mempromosikan sebuah produk yang teman-teman mau dipromosikan. Seperti itu, just ya. Dan baru poinnya ada yang kedua. Oke. Jadi yang poin pertama udah clear nih ya. Perkenalan menggunakan konsep seks. Oke. Nah, baru sekarang yang kedua. Apa itu yang kedua? Kedua itu cerita singkat. Ceritakan sesingkat mungkin. Ya. Singkat mungkin. Menggunakan keep it short dan simple. Ceritakan sesingkat mungkin dan sesimpel mungkin. Oke. Jadi customer itu mengerti tujuan kita itu apa. Karena customer itu gak mau berbelit-belit ataupun bertele-tele. Karena kalau berbelit-belit atau bertele-tele ya akan curiga sama kita. Ini siapa? Mau apa? Ya, tapi kalau simple, jelas ya, customer pun akan percaya, oh ini toh tujuannya untuk memperkenalkan sebuah produk. Oke. Nah, ketika kita udah diterima sama customer, baru yang ketiga nih ya. Yang ketiga itu presentasi. Oke. Di dalam presentasi ya, poinnya itu yang pertama ya, jelaskan sedetail mungkin fungsi, kegunaan dan manfaat ya produk yang kita promosikan kepada customer, sehingga customer tidak merasa rugi pada saat nanti beli produk kita, dan customer tidak merasa tertipu dengan produk yang kita dengan produk yang dibeli sama customernya. Jadi ini sangat penting ya. Di dalam presentasi jelaskan sedetail mungkin produk yang kita promosikan ya. Terus poin yang kedua, letakkan produk baru di tangan customer. So tujuannya apa? Tujuannya supaya customer merasa memiliki ya, sehingga customer itu membutuhkan produk itu karena ingin memilikinya, karena sesuai dengan yang dibutuhkan sama customer. Oke. Nah, yang ketiga poinnya apa? Jelaskan harga tertinggi baru harga terendah. Jadi jelaskan dulu harga tertinggi nih, harga retail, harga paling mahal ya, baru harga terendah atau harga promo. Seperti itu, sehingga customer merasa untung membeli produk yang kita promosikan. Kenapa untung? Karena ya dapat harga promosi ya, jadi nggak rugi daripada membeli harga yang di harga normal. Seperti itu, jadi customer banyak yang senang dengan harga promo. Oke. Nah, yang keempat baru namanya penutup ya. Penutup itu atau namanya closing ya. Jadi harus benar-benar ditutup pembicaraan kita ya. Untuk apa? Untuk tahu tujuan customer itu bisa beli produk kita atau tidak. Jadi itu sangat penting, sehingga kita tidak membuang-buang waktu pada customer ya. Pada saat kita closing atau penutup ya, poinnya itu dengan cara bertanya kepada customer, apakah customer menginginkan tanda terima ya, atau mau beli produk dengan dengan item 3, 4, 5 ya. Ya, sebutkan itu customer, supaya kita tahu jawaban dari customer tuh mau beli produk kita itu berapa banyak. Seperti itu, just. Dan tolong ya, pada saat closing jangan dipaksa customer itu ya. Ya, karena customer itu nggak suka pemaksaan
sehingga nantinya akan berdampak buruk sama diri kamu sendiri. Ketika customer lihat kamu itu ini sales saya nggak mau dipaksa, dan akhirnya nggak mau ya. Customer itu dengan cara bertanya ya, tolong jangan dipaksa customer lagi ya untuk membeli sebuah produk ya. Jadi customer itu akan beli produk kita ya karena sikap kita selalu tersenyum ya, dan ramah sama customer. Customer akan membeli produk kepada kita berapapun harganya. Kalau customer udah senang sama kamu atau sama teman-teman, pasti customer akan mengeluarkan uangnya dengan mudah dan tidak merasa kerugian. Karena apa? Karena kamu punya sikap ya. Sikap yang menentukan hasil, bukan hasil yang menentukan sikap ya. Jadi pada saat penutup, tolong sekali lagi jangan dipaksa customer itu, tapi dengan cara bertanya ya, dengan bertanya seperti tadi, membutuhkan tanda terima, mau beli berapa banyak, 2, 3, 4 dan sebagainya, seperti itu. Nah setelah closing, pastiin itu yang terakhir, yang kelima itu ada namanya penawaran kembali. Ditawarkan kembali kepada customer. Siapa tahu customer itu butuh buat hadiah ya, entah hadiah ngasih ke temennya atau saudaranya atau bahkan orang yang tercintanya ya. Jadi tanyakan lagi dengan cara apa sekalian, siapa tahu buat hadiah ulang tahun atau hadiah buat saudaranya, atau mau ngasih buat saudara-saudaranya sekalian Pak, ngambil produknya mumpung lagi harga promo, sehingga customer tuh ya udahlah, daripada ngambil 2 item lebih baik ya udahlah saya borong, seperti itu. Ya itu aja tips dari saya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman, apalagi buat pemula di bidang marketing atau promosi ya. Jadi ada 5 langkah presentasi atau 5 langkah untuk menarik perhatian customer sehingga customer mau beli produk kepada kita. Dengan cara tadi, yang pertama adalah perkenalan menggunakan konsep seks, senyum, eye contact dan excited. Yang kedua, cerita singkat. Konsepnya KISS, keep it short dan simple. Yang ketiga itu presentasi atau jelaskan sesingkat, jelaskan sedetail mungkin produk yang kita promosikan. Keempat ya, penutup. Kelima, penawaran kembali. So itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai sekian, salam dari saya, sampai ketemu di lain waktu. Thank you.